Segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa bergabung bersama kami di telepon interaktif di 021391 dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 1398 3749. Saat ini kami sudah terhubung bersama dengan Bapak Hendra Martono, CEO dan founder Ara Hunter. Kita akan langsung sapa saja. Pak Hendra, selamat sore. Apa kabar, Pak? Selamat pagi, selamat morning, Dave. Pak Hendra, langsung saja Pak kita ke review pergerakan indeks harga saham gabungan di penutupan sesi kedua hari ini. Dan hari ini juga merupakan hari pertama perdagangan di Desember, Pak Hendra. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung bulan di tahun 2021. Bagaimana Anda melihat performa dari pergerakan indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini? Meskipun tadi sempat menyentuh ke level tertingginya di 6593, namun setelah itu lebih cenderung tertekan. Oke, kalau kita lihat dari pergerakan saham IHSG ini kan kita mulai dari bulan September itu kan sudah mulai mengalami kenaikan di sini, Din. Nah, kemudian terus dia naik sampai sekitar Oktober, mulai lagi turun, kemudian naik sedikit lagi. Nah, kemudian seperti lembah ini naik, kemudian sempat naik lagi, break out and high di sini, dan kemudian sudah mulai terjadi sinyal yang kurang bagus. Ya, di sini dari sekitar hari Kamis yang lalu, Kamis Jumat yang lalu. Nah, ini sebetulnya adalah sudah tanda jualan. Nah, ketika kalau kita lihat hari ini artinya dia sekarang ini semuanya 3 piksel berwarna merah gelap. Nah, kita memang tidak terlalu peduli bahwa yang namanya power window dressing dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat dalam posisi seperti ini lagi memang IHSG memang lagi kurang bagus. Baik, dari beberapa sentimen yang berkembang Pak Hendra, ini adanya varian baru COVID-19 Omicron. Betul. Apakah ini akan membayangi laju pergerakan indeks harga saham gabungan di Desember ini, Pak? Ya, memang kalau kita lihat dari Omicron ini benar-benar mengubah strategi yang baru. Biasanya kalau di Amerika kita lihat bahwa ketika terjadi namanya Q4 rally dari mulai Oktober, November, wah itu biasanya sudah bagus-bagus, kita sudah tenang-tenang aja. Nah, tiba-tiba kena Omicron ini. Ya langsung kemudian yang kayak kemarin ketika Thanksgiving tanggal 25, begitu tanggal 25, besok kan libur itu. Besoknya hari Jumatnya tiba-tiba future-nya itu sudah minus 2%. Dan akibatnya ketika malamnya ya kemudian Dow maupun S&P sudah rata-rata minus 2%. Nah, kemudian ada timbul harapan bahwa kemudian tapering mulai agak di slow down. Tapi ternyata ya masih dari pernyataan dari Powell itu masih nggak terlalu bagus ya, masih mengambang. Jadi masih belum ada tindakan tersebut masih belum terlalu kuat. Jadi menurut saya ini kita masih harus hati-hati banget karena pertama bank digital dan semua yang ada di ini yang lagi naik-naik semua ini menurut saya fundamentalnya masih kosong. Ya jadi oleh karena itu kalau saran saya mendingan kita lihat aja dan kita mendingan trading aja. Baik, di luar dari keputusan trading Pak Hendra, apakah Anda melihat dengan adanya varian baru Omicron ini mempengaruhi tidak dari arah pergerakan indeks harga saham gabungan di akhir tahun, skenario window dressing, kemudian juga target dari Anda untuk indeks harga saham gabungan sampai dengan akhir tahun ini? Kalau saya lihat ini kan target pertama saya yang minor, untuk IHSG itu 6.700, itu sudah terkena. Nah, target kedua saya adalah di sekitar 69. Itu kalau menurut saya sudah rasanya dalam 1 bulan ini rasanya nggak mungkin kena rasanya ya. Jadi oleh karena itu ini pasti kita rubah. Jadi oleh karena itu Anda perhatikan dulu kalau buat Anda jangan terlalu expect bahwa ini akan pasti Santa Claus-nya ini datangnya terlalu nanti bisa belakangan nih Santa Claus-nya ini bisa Januari atau malah mungkin Santa Claus-nya nggak datang. Nah jadi oleh karena itu perhatikan. Jadi Anda kalau dalam posisi seperti ini, nah kalau Anda memang nggak sempat trading, maka perhatikan Anda harus benar-benar cari saham-saham yang fundamentalnya bagus. Itu yang penting. Baik,
mencari saham-saham dengan fundamental yang bagus. Apakah ini juga salah satu persiapan untuk window dressing, meskipun Anda tadi tidak sudah mengatakan bahwa window dressing bukan menjadi salah satu fokus dalam hal ini, tapi lebih kepada posisi tradingnya, Pak Hendra. Ya, ya. Nah, kalau misalnya kita kan misalnya dalam mencari fundamental ya, jelas-jelas kalau misalnya dalam posisi Anda nggak bisa trading, maka fundamental itu penting sekali. Soalnya sekarang Anda lihat sekali, ya banyak sekali saham-saham yang misalnya pairnya bisa 800, ada beberapa saham yang pairnya itu bisa sampai 5.000. Nah, berarti secara fundamental kan berarti kan nggak terlalu bagus nih. Iya. Nah, oleh karena itu saran saya, ya mungkin Anda bisa melihat beberapa saham dengan melalui nilai fundamentalnya. Ya, Anda bisa itu download itu aplikasi yang gratis dari saya, itu namanya D1AT. Itu Anda bisa lihat itu fundamentalnya dari saham-saham tersebut. Jadi Anda tahu PBV-nya berapa, hutangnya berapa dari sana. Gitu. Baik, tapi gambaran dari sisi sektor Pak Hendra seperti apa, Pak? Ya, kalau masih sektor, ya ini kembali lagi beberapa, kalau yang misalnya kalau yang minyak udah jelas-jelas kalau Omikron ini menjadi masalah juga, maka ya minyak dan segala yang berhubungan dengan minyak ini pasti akan turun. Ya, kemudian yang misalnya berhubungan dengan emas, ya berarti yang berhubungan dengan logam. Nah, ini ada kemungkinan masih bisa naik, terutama emas doang ya. Tapi kalau yang untuk yang seperti nikel ya yang dibutuhkan untuk baja, ya kalau misalnya Omikronnya ini benar-benar terjadi yang kurang bagus, maka kemungkinan besar juga akan turun lagi nih. Gitu. Baik, Mas.